Haleluya, puji Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan sarapan rohani bagi kita semua. Saudara, renungan kita pada pagi ini saya beri judul, "Di mana posisi kita?" Mari kita akan belajar bersama. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang terbesar, yang belum pernah ada dan tidak akan ada lagi. Pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari untuk menebus dosa kita semua. Mari kita akan baca Alkitab kita menjelang kematian Tuhan Yesus, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Kita akan bersama membaca di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Bukankah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku? Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu." Saudara, kita melihat sebuah keluarga di Betania, sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang kakak beradik, Marta, Maria, dan Lazarus. Keluarga yang amat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Keluarga Kristen, yaitu pengikut Kristus, adalah bagian kecil dari gereja. Keluarga di Betania adalah sebagai bentuk gereja kecil yang dilengkapi dengan pelayanan-pelayanan yang diperlukan di dalam gereja. Mari kita melihat apa yang ada di dalam keluarga ini. Yang pertama, Marta, seorang tokoh yang melambangkan pelayanan. Ia sibuk melayani segala keperluan keluarga. Saat diadakan perjamuan makan bagi Tuhan Yesus, dimulai dari membersihkan rumah, menyediakan perlengkapan, sampai mempersiapkan hidangan yang akan dihidangkan pada perjamuan makan tiba. Kerja kerasnya, pelayanannya yang berat, sangat berarti bagi seisi rumahnya. Tetapi saat dia merasakan kelelahan, ada keluh kesah yang terlontar dari mulutnya. Kita akan baca di dalam Lukas 10 ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Di dalam ayat 41 dan ke-42, teguran Tuhan Yesus kepada Marta. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Peringatan dari Tuhan Yesus menyadarkan Marta, pelayanan yang harus dia kerjakan janganlah dikerjakan dengan bersungut-sungut, tetapi harus dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tanpa kerja keras dari Marta dan pelayanannya, perjamuan makan tersebut tidak akan terlaksana. Maka diperlukan Marta yang siap melayani, yang bekerja keras dengan hati yang tulus ikhlas dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tanpa Marta yang siap bekerja dengan tulus, maka pekerjaan Tuhan akan terkendala. Tokoh yang kedua yaitu Maria. Maria yang kesukaannya duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Pada waktu perjamuan makan bagi Tuhan Yesus, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, dipecahkannya dan diurapinya kaki Yesus. Kemudian disekanya dengan rambutnya yang panjang sehingga bau harum semerbak memenuhi seluruh ruangan. Dia tidak melayani Tuhan Yesus dengan kerja keras, tetapi dia melayani Tuhan Yesus dengan persembahan setengah kati minyak narwastu. Keharuman, kemuliaan Allah tercium, tersebar di mana-mana. Juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, pengurapan Maria pada kaki Tuhan Yesus sebagai persiapan pada penguburan Tuhan Yesus. Kemudian disekanya dengan rambutnya yang panjang, menggambarkan kerendahan hati yang sangat mendalam dari Maria. Pelayanan Maria sangat diperlukan oleh gereja Tuhan sebagai pemuji dan penyembah Allah, sebagai pendoa syafaat bagi perkembangan pekerjaan Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bagi bangsa dan negara, juga bagi para pemimpin-pemimpin kita. Tugas dari Maria Gerejani yang berperan dalam hal ini, gereja memerlukan pemuji dan pendoa syafaat. Dua tokoh yang berbeda karakter, tetapi sama-sama diperlukan bagi perkembangan pekerjaan Tuhan. Dan tokoh yang ketiga adalah Lazarus. Lazarus, saudara dari Marta dan Maria. Lazarus yang pernah mati selama 4 hari dan dikuburkan. Dan oleh kuasa Tuhan Yesus, dia dibangkitkan kembali. Kita melihat apa peran Lazarus dalam pekerjaan Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 9 dan 11. Ayat 9, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat yang ke-11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, yaitu ahli-ahli Taurat, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kesaksian hidup dari Lazarus membuat banyak orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Pengalaman yang telah dialami oleh Lazarus menjadikan dia sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup. Demikian pula dengan kita yang seharusnya kita menerima hukuman karena dosa-dosa kita, tetapi kita telah menerima kehidupan yang kekal karena pengorbanan Tuhan Yesus. Sudah seharusnya kita menjadi saksi Kristus dimanapun, kemanapun, dan kapanpun kita berada. Kita tunjukkan Kristus, karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita.
gereja juga memerlukan Lazarus yang siap menjadi saksi-saksi Kristus. Ada tokoh yang keempat, yaitu Yudas Iskariot. Dia turut hadir di dalam perjamuan makan. Seolah-olah dia peduli terhadap orang miskin, padahal hatinya culas. Alkitab mengatakan bahwa dia seorang pencuri dan siap menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak. Mari kita renungkan. Saudara, di mana posisi kita? Seperti Martakah yang suka bekerja keras tanpa pamrih dalam melayani Tuhan Yesus? Atau seperti Mariakah sebagai pemuji dan penyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Atau seperti Lazarus yang siap menjadi saksi Kristus di mana, kemana, dan kapanpun kita berada? Semuanya itu sangat berarti bagi Tuhan Yesus, asalkan jangan seperti tokoh yang keempat. Puji Tuhan Yesus, demikian sarapan rohani yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.